Oke, halo Bro Rizal. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat lah Bang. Jadi mahasiswa ya sekarang ya? Yo, semester 3 Bang. Oke, semester 3 berarti ya? Yo. Sekarang ngapain aja Bang? Maksudnya selain kegiatan di kampus, selain kuliah gitu? Ngapain Nggak aja? ada kegiatan lain sih Bang. Dan juga kayak mungkin kalau kayak ikut organisasi agak males sih Bang. Loh, males kenapa? Males Bang. Hah? Ya, cuma mau fokus kuliah aja Bang. Fokus kuliah. Fokus kuliah. Berarti mau kamu gitu. Yo, 3,5 tahun. Oke, ini ngomong-ngomong, gue kan mau nanya nih tentang Boleh. maba gitu kan. Soalnya kan tahun ini kan jelas ada maba kan. Jelas, Ada. ada. Terus ketika maba itu kan pasti ada yang namanya PKKMB. Beda nggak sih sama yang dulu PKKMB sekarang? Jelas beda sih Bang. Soalnya kan kayak gimana ya? Ya perkembangan zaman lah Bang. Oke. Tapi intinya sama kan gitu, tentang Sama. video-video gitu kan. Tapi kalau kayak khususnya Unsik itu agak beda dari kampus lain Bang. Contohnya? Contohnya kayak di Unsik itu ada kayak satu kegiatan yang itu wajib Bang. Napak tilas. Napak tilas. Apa Napak itu tilas. Napak tilas itu ziarah ke pendiri Unsik Pendiri UNSIP. yang dikenal itu dengan Mbah Mun. Bahmun. Bahmun. Panjangannya? Wah, kurang tahu Bang. Oke. Terus ya udah sih, mau nanya itu aja sebenarnya, cuma gue mau lebih perdalam lagi nih tentang tadi kan ada nyebut video tuh, video challenge kelompok kan? Betul. Ada. Betul nggak? Betul. Jadi temanya itu apa? Temanya itu kita ngambil September Hitam. Apa tuh? Karena di situ banyak sekali kasus HAM yang perlu terselesaikan Pak. Oke. Karena mungkin kayak kita ikut mewakili masyarakat buat menyuarakan keadilan HAM. Contoh-contoh kasusnya yang ada di Mungkin September Hitam. pembunuhan Munir, terus G30 PKI. Bentar, sorry gue potong. Pembunuhan Munir. Pembunuhan Nah, Munir. itu gue masih tanya nih bang tentang pembunuhan Munir. Bisa nggak lebih jelasin lagi, lebih detailin lagi gitu? Soalnya kan lu kan mahasiswa semester 3 kan, masa nggak tahu sih ya kan, lucu kalau nggak tahu, ya kan? Bisa nggak jelasin tolong? Pembunuhan Munir itu sebenarnya itu pembunuhan yang sudah direncanakan Bang. Soalnya si Munir itu kontra dengan pemerintah Bang. Oke. Nah jadi itu si Munir itu ada rencana buat ngambil studi S2 di S2 Belanda. di Belanda. Itu sih gue tahu bro. Terus? Nah terus berita tentang kayak keberangkatan Munir itu kayak tersebar Bang. Jadi kayak mungkin ada kayak oknum tertentu di pemerintah kayak ngutus seseorang buat kayak membunuh Munir dengan ngeracuninya Bang. Oke. Kalau boleh tahu itu siapa oknumnya? Namanya gitu, lebih detailnya lagi. Kalau tidak salah namanya itu Polikarpus Bang. Polikarpus. Oke. Polikarpus. Jadi dia yang disuruh pemerintah untuk meracuni si Munir. Gitu. Jadi secara garis besar juga berarti ininya dibunuh sama pemerintah kan si Munir ini? Ya mungkin bisa dibilang gitu. Gak ada yang tahu juga sih ya, karena kasusnya kan gantung kan, kalau nggak salah. Terus gue mau nanya nih tentang si Munir itu kan katanya mati kan pada akhirnya kan? Matinya itu di pesawat. Di pesawat. Nah. Jadi mati di pesawat nih, diracunnya juga di pesawat. Beda cerita Pak. Oh beda cerita. Jelas ini satu-satu. Boleh. Malah bagus nih, biar podcastnya ada isinya dikit gitu loh. Coba bahasa asing gitu kan. Jadi itu karena tersebar jadwal penerbangannya Munir, jadi kayak ada pilot di suatu ya kayak bisa dibilang kayak di suatu pesawat Bang. Nah, boleh minum Bang? Boleh. Santai aja. Boleh. Tadi sampai mana Bang? Sampai mana tadi? Sampai Polikarpus yang beda, katanya beda. Bedanya nggak di pesawat. Nah, jadi itu si Polikarpus kan ini pilot ya Bang? Pilot? Iya, pilot. Oke. Jadi itu dia kayak ngide buat kayak ya mungkin kayak modus ke Munirnya Bang. Modus ke Munir? Jadi itu sebelumnya tuh dia kayak mau nitip surat ke Munir. Oke.
Padahal kan kayak ya mungkin ya kenapa dia harus nitip surat ke Munir, padahal kan masih banyak opsi lainnya bang. Halo? Besok Senin katanya. Saya mau menitip surat Pak Munir. Oh iya, nanti saya sampaikan ke Bapak. Pak, kesini sebentar. Ada apa Bu? Tadi ada telepon dari Polikarpus, katanya Bapak berangkat kapan? Oh, dia itu orang aneh Bu. Kemarin aja dia nitip surat untuk diantar ke pos. Kan banyak orang juga. Gue rada bingung nih di sini. Jadi dia ini kayak bikin suatu surat palsu gitu Iya mungkin bang. buat ketemu si Munir dan untuk meracuni Munir gitu. Oke. Nah, jadi itu si Munirnya itu diracuninnya waktu kayak di kafe bang. Iya sebelum berangkat ke kemana, ke Belanda. Oke. Nah dia tuh kayak yang ngasih siapa, yang ngasih racunnya juga si Polikarpus. Dan si Munir juga kayak sempet sakitan moodnya, tapi anehnya si Munir tetap ngelanjutin penerbangannya bang, nggak tahu kenapa. Kok kayak gitu ya? Kayak gitu ya? Ya, Rada mungkin. aneh sedikit kok. Ya mungkin mules sekali bang, nggak curiga sama sekali. Nggak curiga bakal lebih Nah, berat. Gimana lagi gitu kan ya kayaknya. nah terus si Munir tetap melanjutin penerbangannya, terus kayak ya di pesawat dia sempet kayak apa bolak-balik ke WC bang. Oke, sebelum akhirnya meninggal itu dia bolak-balik ke WC. Dan Meninggalnya di pesawat bang, di pesawat. maksudnya di kursi tempat dia duduk atau di kalau itu sih kurang tahu ya bang, tapi katanya sih Oke. ada yang bilang kayak si Munir itu meninggalnya tergeletak entah di WC atau kayak ada yang bilang meninggalnya duduk di penumpang gitu. Jadi dia akhirnya meninggal di Di pesawat. pesawat, Diracunnya di kafe secara kafe. biasa. Oke. Mas, ada obat sakit perut nggak, Mas? Oh iya ada Pak, sebentar ya. Parahnya lagi bang, si Polikarpus ini kan kayak setelah meninggalnya Munir, si Polikarpus sempat dicurigai bang. Tapi parahnya lagi dia dijatuhi hukuman, tapi beda bang. Beda gimana? Maksudnya tuh dia kena hukumannya tuh atas pemalsuan surat. Ya nggak adil banget dong. Kan katanya tadi ceritanya ngeracunin. Kok cuma kena hukumannya kayak gitu? Ya gitulah bang ya, sama orang yang pro sama pemerintah ya bang. Iya sih. Hari ini tanggal 3 Oktober 2006 kami keluarkan putusan kasasi sebagaimana dalam berkas tersebut dan menyatakan Polikarpus terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan pemalsuan surat dokumen sebagaimana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 dan dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara. Mungkin cukup segitu sih bang cerita dari saya bang. Oke sih. Secara garis besar juga gue udah paham gitu. Maksudnya jadi Munir tuh dibunuh sama seorang pilot yang namanya Polikarpus. Polikarpus.
dibunuhnya dengan cara diracun. Betul? Betul. Jadi ya itu sih yang ketangkap. Dan ya kalau boleh tahu lagi nih, kira-kira zat yang buat racun tuh tahu nggak? Kalau nggak salah namanya arsenik, Bang. Arsenik. Itu bubuk pil atau gimana? Dia tuh bubuk, Bang. Bubuk. Oke. Jadi ditabur tuh di minuman. Ditabur di minuman. Itu tuh kalau nggak salah tuh, kalau arsenik tuh efek buat manusia, Bang. Kalau kayak kita mengonsumsi tuh kayak mungkin kayak pengurangan peningkatan fungsi otak, terus Tidak bangun gitu. peningkatan rasio diabetes. Oke. Terus masih Banyak banyak banget dong berarti ya. Banyak arsenik. Jadi dipakai buat racun tuh arsenik ya. Tapi itu sih, Bang, Gila banget masih sih itu, benar-benar berarti pembunuh berencana dong ya. berencana. Tapi kok kenapa hukumannya kayak nggak adil banget ya? Ya permainan lah, Bang lah. Permainan pemerintah, Bob. Ya. Pemerintah kan, ya kan? Udah sih, makasih udah datang ke sini dan ya udah bantu jelasin tentang, apalagi tadi nggak expect kan bakal jelasin tentang Munir gitu kan. Jadinya kan mau nanya-nanya tentang cuma PKKMB doang, tentang maba-maba gitu niatnya. Jadi pas panjang ke Munir ini ya, terima kasih banget nih Borizal. Dan ya mungkin cukup segitu aja dari podcast gue dan oke, sampai kembali lagi di podcast selanjutnya.